Pemirsa Timnas Indonesia U17 akan menghadapi pertandingan melawan Korea Utara U17 di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Lalu seperti apa peluang Garuda Muda di tengah kepercayaan diri yang tinggi setelah meraih 3 kemenangan di grup C? Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau Bungkus. Selamat sore Bungkus. Selamat sore Eva. Ya, Bungkus menghadapi Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025 besok malam. Apa saja yang perlu diwaspadai oleh timnas dari tim Korea Utara? Iya, yang pertama saya berharap pemain-pemain kita tampil percaya diri tapi tidak meremehkan ya. Artinya tidak overconfidence karena mereka menjadi juara grup, karena mereka bermain sangat baik. Sementara Korea Utara cukup susah payah untuk lolos ke perempat final. Bagaimanapun Korea Utara adalah tim yang memiliki kemampuan sangat baik dan lolos dari grup yang berat. Lawan-lawan mereka adalah tim-tim yang kuat ya, ada Iran, ada Tajikistan, ada Oman. Jadi memang Korea Utara ini secara permainan mungkin tidak sebaik Korea Selatan yang pernah kita kalahkan di fase grup ya. Beberapa pemain Korea Selatan memiliki kualitas yang sangat baik. Kalau Korea Utara relatif merata pemainnya. Jadi memang tidak sebaik Korea Selatan. Mungkin kita juga di pertandingan nanti akan punya kemampuan penguasaan bola lebih banyak dibanding ketika lawan Korea Selatan, di mana kita waktu hanya punya 32% berbanding 68%. Kali ini mungkin penguasaan bola relatif lebih berimbang ya. Nah ini kuncinya bagaimana kita memanfaatkan ball possession itu untuk menciptakan peluang dan kemudian mencetak gol. Ya, soal kepercayaan diri ini menarik ya Bungkus, karena Garuda Muda saat ini dalam kepercayaan diri yang tinggi. Anda tadi pesannya percaya diri boleh tapi jangan overconfident. Nah, untuk menjaga level kepercayaan diri supaya bisa menjadi kekuatan bukan justru jadi bumerang kalau overconfident. Iya, jadi kalau menerjemahkan itu dalam permainan, maka game plan-nya nanti oleh pelatih harus dibuat tetap pragmatis gitu ya. Dalam pengertian begini, kita tidak terlalu memaksakan diri untuk cepat mencetak gol, buru-buru mencetak gol supaya meraih kemenangan, tapi lebih bersabar menghadapi pertandingan ini. Kita tahu bahwa Korea Utara ini secara fisik lebih kuat dibanding kita ya. Pemain-pemain memiliki postur lebih kuat, mereka juga karena rata-rata berasal dari akademi yang dimiliki oleh kementerian-kementerian, itu rata-rata mainnya disiplin ya. Tidak terlalu banyak aksi kerjasama tim yang bagus, aksi-aksi individu yang menawan, tapi mainnya taktis dan mereka juga tidak bisa dibilang simple mainnya ya. Jadi kalau ada peluang dari luar kotak penalti pun mereka eksekusi. Banyak tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Nah ini yang harus diwaspadai oleh barisan pertahanan kita. Tetap fokus, tetap disiplin, jangan memberi ruang bagi lawan untuk melakukan eksekusi dari luar kotak penalti secara leluasa. Ya, betul. Korea Utara kan dikenal dengan permainan yang disiplin. Anda sebut juga taktis, militan di lapangan. Iya. Jadi strategi apa yang menurut Anda cocok diterapkan oleh Coach Nova? Ya sejujurnya ini tipe lawan yang sangat berbeda ya. Sebetulnya ini tipe lawan yang kalau boleh saya memilih ini kita hindari ketemu di perempat final gitu ya. Lebih nyaman kalau kita bertemu dengan Oman misalnya. Karena Oman adalah tim dari kawasan Timur Tengah di mana kita sudah sering bertemu, terakhir mengalahkan Yaman. Sebelumnya kita juga mengalahkan Kuwait, Qatar. Tapi ternyata kita ketemunya dengan Korea Utara yang mainnya sangat berbeda. Jadi ini akan menjadi pengalaman baru bagi pemain-pemain kita. Gaya main Korea Utara ini mungkin akan mirip dengan gaya main tim-tim Eropa Timur yang tidak mustahil juga nanti kita temui di Piala Dunia. Jadi ini ada bagusnya kita ketemu Korea Utara, memberi warna permainan yang berbeda, pengalaman berbeda bagi pemain. Nah untuk bisa mengalahkan Korea Utara, kuncinya menurut saya nomor 1, pemain harus disiplin mengikuti game plan oleh pelatih ya. Pelatih sudah menganalisis kemampuan Korea Utara, terakhir ketika mereka tampil di fase grup tentunya sudah dipelajari oleh pelatih dan sudah menyiapkan resepnya. Pemain harus disiplin mengikuti itu. Pemain tidak boleh tergoda untuk bermain terlalu terbuka, karena itu tadi saya bilang, ada ball possession yang lebih besar kali ini, yang lebih banyak kita dapatkan. Jangan tergoda untuk bermain terlalu terbuka. Tetap disiplin dengan game plan yang dibuat oleh pelatih. Oke, disiplin dengan game plan, tetapi apakah pola permainannya harus lebih banyak menyerang atau justru bertahan sama seperti saat menghadapi Korea Selatan? Dengan possession yang lebih tinggi, otomatis kita akan lebih keluar ya, mainnya akan lebih terbuka. Tidak akan seperti lawan Korea Selatan di mana ruang bagi kita kan lebih terbatas. Kita keluar dari area lapangan tengah aja agak sulit waktu itu. Kali ini pemain kita mungkin akan lebih punya kesempatan untuk lebih keluar ya. Nah ketika kita pegang bola, kita keluar menyerang, saya berharap kedisiplinan itu tetap dijaga.
Pemain-pemain belakang tetap waspada, lini tengah juga tetap fokus membantu pertahanan, tidak hanya membantu serangan. Nah ini kedisiplinan, kesesuaian atau kepatuhan terhadap game plan itu menjadi sangat penting. Karena itu tadi banyak situasi yang berbeda dengan yang pernah kita hadapi di fase grup. Pemain-pemain muda kita ini tentu tidak semuanya punya pengalaman bertanding di level internasional yang banyak ya. Karena itu kadang-kadang lalai terhadap game plan, agak kurang disiplin. Itu salah satu ancaman yang mungkin terjadi. Makanya peran pelatih juga sangat penting untuk terus mengingatkan dari pinggir lapangan agar pemain tetap menjaga fokus, tetap disiplin dengan game plan. Oke, menjaga fokus di lapangan ya. Kita juga melihat ada aturan terkait dengan larangan untuk bermain media sosial untuk bisa lebih fokus nih. Kalau kita bandingkan performa Timnas U17 bisa disebut Bungkus lebih gemilang kalau dibandingkan Timnas U17 Korea Utara. Apakah ini dipengaruhi aturan pelarangan bermain medsos yang mampu menjaga fokus para timnas atau para pemain Timnas U17? Kalau soal kedisiplinan Korea Utara itu mungkin sedikit di atas kita ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari di luar lapangan ya. Jadi sebetulnya kita memiliki sedikit kelonggaran para pemain dalam hal memanfaatkan media sosial. Meskipun aturannya cukup ketat di Timnas U17, tapi sebetulnya pemain masih bisa melakukan aktivitas di media sosial. Nah, hanya memang pelatih harus terus mengingatkan bahwa ada saatnya bisa bermain media sosial, ada saatnya fokus ke pertandingan. Itu sudah dilakukan dengan baik selama ini. Nah, saya pikir faktor media sosial bukan hal yang terlalu signifikan ya dalam pertandingan besok. Tidak terlalu besar pengaruhnya karena lawan kita Korea Utara. Saya lebih menyoroti faktor kedisiplinan dalam arti mengikuti game plan yang disiapkan oleh pelatih. Itu yang nanti akan sangat penting. Dan pemain sudah membuktikan waktu lawan Korea Selatan mereka bisa melakukan itu. Disiplin, fokus sepanjang 2x45 dan di menit terakhir akhirnya mampu memanfaatkan kesempatan yang langka. Nah ini lawan Korea Utara tidak mustahil situasinya akan berulang. Walaupun saya memperkirakan position kita akan lebih tinggi dibanding waktu lawan Korea Selatan, tapi tekanan di pertandingan besok mungkin sama beratnya dengan ketika menghadapi Korea Selatan. Oke, yang paling penting adalah disiplin pada game plan, fokus pada permainan besok ya Bungkus. Bungkus, ini kan sudah mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2025 di Qatar. Menurut Anda, apa target yang tepat untuk timnas di Piala Asia U17? Apakah hasil terbaik saja atau harus ditargetkan target juara nih? Kalau menurut saya kita tidak perlu membebani para pemain dengan target yang muluk-muluk ya menjadi juara atau masuk final. Buat saya targetnya kan sudah tercapai ketika mereka meraih tiket ke Piala Dunia. Itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Jadi kita biarkan pemain-pemain muda ini bermain lepas lawan Korea Utara. Tidak ada beban harus menang, tidak ada beban harus menjadi finalis, tidak ada beban harus juara. Yang menurut saya tidak sepantasnya diberikan kepada pemain-pemain yang sejak awal memang targetnya adalah lolos ke Piala Dunia, bukan menjadi juara. Materi pemain yang kita miliki untuk menjadi juara saya pikir harusnya lebih tinggi lagi. Persiapannya pun tentu harus lebih baik lagi. Dengan apa yang sudah dicapai sekarang, menurut saya sudah memenuhi ekspektasi yang kita miliki ya sebelum tim ini berangkat. Jadi biarkan mereka tinggal menikmati sisa pertandingan di Piala Asia ini dengan bermain lepas, menikmati pertandingan, siapa tahu hasilnya malah menjadi luar biasa. Ya. Bungkus, bagaimana Anda melihat kerangka Timnas U17 saat ini? Apakah nantinya akan ada penambahan pemain baru dalam menghadapi Piala Dunia U17 2025 pada November? Itu yang tadi saya katakan bahwa kita bermain di Piala Asia tentu berbeda dengan kita nanti bermain di Piala Dunia. Kalau sekarang lawannya kan ada Yaman, Afghanistan, ada Korea Selatan, nanti lawannya levelnya beda. Mungkin kita ketemu dengan Brasil, Jerman, Inggris, mungkin tim-tim dari Afrika yang postur-posturnya jauh lebih kuat. Tentu tim ini harus memiliki kesiapan juga untuk menghadapi lawan-lawan yang seperti itu. Jadi kalau di Piala Asia kali ini pemain kita nih termasuk yang posturnya tidak terlalu menonjol ya. Banyak yang posturnya tuh agak bisa dibilang agak sedikit di bawah pemain-pemain dari negara lain. Sementara bisa kita atasi gitu ya. Tapi di Piala Dunia nanti tentu harus dipikirkan pendekatan yang berbeda. Karena lawan memiliki postur, mungkin juga pengalaman bermain, mungkin kualitas permainan juga yang lebih tinggi dari kita. Jadi penguatan tim itu adalah keharusan, keniscayaan yang tidak bisa ditawar. Dan saya pikir pelatih maupun jajaran pengurus PSSI sudah tahu itu.
itu. Bagaimana memperkuat tim, tidak hanya dari segi permainan, tapi dari segi materi pemain juga pasti sudah dipikirkan. Karena memang tim ini butuh penguatan. Di lini belakang misalnya, itu kita butuh penguatan. Di depan, di tengah juga butuh penguatan. Tapi terutama memang di lini pertahanan. Baik. Baik, kita doakan yang terbaik ya untuk Timnas U17 besok. Singkat saja, prediksi skor untuk besok malam jam 21 waktu Indonesia Barat. Saya pun akan berjalan ketat ya. Mungkin berakhir imbang dan kemudian harus berujung ke adu penalti. Mudah-mudahan kita yang menang. Amin. Kita doakan ya. Bungkus, terima kasih Bungkus sudah bergabung sama kami di Metro hari ini.